Lalu kita data understanding. Kita memahami tentang data itu. Persiapan data, pemodelan, discovery. Itu memahami masalah yang harus dipecahkan dalam tujuan bisnis. Menentukan kriteria keberhasilan solusi. Batas-batasnya kita harus paham. Jadi, sama seperti yang saya lakukan di kantor, pada saat saya membuat sebuah program, saya harus tahu berapa lama program ini akan selesai. Perangkat yang dibutuhkan, kalau saya punya perangkat A, akan selesai berapa lama, perangkat B berapa lama. Jadi kita harus memahami batasan kita. Berapa biaya yang perlu dianggarkan? Karena kita juga berpikir dari sisi listrik. Kalau PC kita nyala seharian penuh, berapa anggarannya? Terus apa prioritasnya? Misalkan kita punya banyak pekerjaan, prioritasnya apa saja? Sebagai mahasiswa, itu juga harus bisa berpikir kapan kita lulus tepat waktu. Pada saat kita punya perangkat ini, berarti kita harus mempersiapkan sejak kapan. Kayak gitu. Memahami ketersediaan sumber daya. Jadi, kalau kita punya project, kita punya orangnya berapa banyak. Teknologi yang kita miliki, waktu yang tersisa untuk kita, apakah kita punya data? Sebenarnya biasanya yang paling susah adalah pada saat kita mencari data. Karena terkadang kita harus benar-benar terjun ke lapangan. Sebagai seorang saintis, kita tidak boleh mengatakan perangkat kita nggak bisa memadai. Kita harus bisa menyesuaikan dengan perangkat kita. Lalu kita harus memahami karakteristik data yang kita miliki tadi. Terstruktur atau tidak, relevan dengan itu apa tidak. Terus menggunakan dataset yang tersedia untuk mensimulasikan solusi. Jadi kalau misalkan tadi kita punya data dari publik, terus kita punya data tapi tidak ada labelnya, itulah data yang kita uji coba. Kita modelkan pakai data publik, kita punya data sendiri yang memiliki karakter yang sama, kita uji cobakan. Itu data testingnya. Nah, data preparasi, persiapan data, sama seperti yang sebelumnya. Ada preparasi data, itu pembersihan data. Ada data yang nilainya tidak ada. Biasanya kuesioner, pada saat teman-teman semuanya diminta kuesioner, seringkali ada yang tidak dijawab. Nah, itu sesuatu yang membuat kita perlu data preparasi, persiapan data. Terkadang ada jawabannya duplikat. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ngisi, terus ngisi lagi, tapi jawabannya berbeda. Itu bisa jadi masalah juga, menghilangkan baris duplikat. Memformat dengan benar, menggabungkan beberapa sumber data, mengubah data, melakukan rekayasa fitur. Rekayasa ini bukan berarti mengarang indah ya. Jadi enggak mengarang ya. Lalu menganalisis. Di situ kemudian mempercepat persiapan data dengan otomatisasi langkah-langkah. Beberapa langkah. Nah, ada tahapan yang namanya model planning dan model building. Di sini kita merencanakan datanya sudah seperti ini, pakai metode A bisa, metode B bisa. Kalau sudah kayak gitu, kita coba aja. Kita merencanakan parameter metode A apa, parameter metode B apa. Nah, jadi di situ kita menentukan dulu, kita mau pakai metode A atau metode B. Metode dan teknik untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Kembangkan data untuk tujuan pelatihan pengujian. Maksudnya, pelatihan dan pengujian, kita punya data berjumlah 1.000. Kita gunakan data trainingnya berapa persen, data testingnya berapa persen. Kita mempertimbangkan alat yang ada untuk menjalankan model. Nah, jadi perangkat kita, kalau misalkan kita punya i7 dengan GPU, mungkin VGA-nya mungkin 8 GB, terus RAM kita, memori VGA itu 8 GB, RAM kita mungkin 16 GB. Itu berapa core? Kalau misalkan yang core-nya banyak, ya berarti kita bisa memanfaatkan parallel processing agar pekerjaan kita lebih cepat.
Tetapi kalau kita looping cuma satu persatu, dengan spek I7 ya percuma. Punya GPU ya percuma karena tidak dipakai. Terus analisis berbagai teknik data mining seperti regresi, klasifikasi. Nah, ini tadi metode apa tadi dipilih lah. Kita bisa menganalisis dari metode itu. Lalu perencanaan pembangunan. Jadi kita deploy itu ke Android. Kalau sudah selesai kan kita deploy. Ini misalkan sebuah datanya. Kita punya data-data seperti ini, misalkan, oh ini sudah siap ini. Nah, jadi langsung memilih metodenya. Memilih metode, kita jalankan. Ternyata kita sudah dapat program yang dijalankan berhasil, kita dapat model, akhirnya kita bisa membuat untuk Android-nya. Alur kerjanya, kita punya data, karena tadi kita tidak perlu melakukan ekstraksi fitur, jadi data kuesioner kita dapatkan berupa data tabel langsung, berarti ini dilewati, lalu kita menggunakan metode, machine learning algoritma itu juga metode-metode, data mining sama, kita punya model, lalu data testingnya, karena kita tadi berupa data yang sama, ya kita ngambil 70-30 tadi, 30%-nya langsung kita klasifikasikan. Jadi langsung diprediksikan dengan model yang dimiliki. Sehingga kita akan mendapatkan hasil prediksi berupa label. Secara operasional, pada saat sebuah produk selesai, pastinya kita perlu laporan. Jadi bagaimana kita melaporkan laporan akhir, pengarahan dokumen, dokumen teknis itu yang biasanya kalau seorang programmer ini kesulitan. Melakukan membuat program itu mudah, tetapi menjelaskan itu susah. Makanya pada saat tahapan membuat sebuah proyek penelitian, kita juga harus mempelajari bagaimana menceritakan data di training dengan mesin learning, lalu dituliskan, lalu diterapkan pakai NGIG, lalu kita bisa mengakses online. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Nanti saya juga punya yang hasil terakhir, tapi bukan berupa web, cuman berupa Android file. Bagaimana mengkomunikasikan hasilnya? Nah, kalau misalkan kita membuat produk, sudah hasil akhir produk, ya kita tinggal, sebenarnya kita tinggal menyampaikan. Semua temuan diidentifikasi, dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Kayak tadi, absensi. Absensi kita sampaikan ke pimpinan. Nah, keberhasilan dan kegagalan proyek ini berdasarkan pada fase penemuan ini. Jadi, pada tahapan di mana sebelumnya kita pengujian oleh end user, oh ini error ini lah. Itu juga bisa dikatakan keberhasilan kegagalan proyek dalam waktu kita melakukan pengujinya adalah end user, intinya kayak gitu. Ini ada sebuah contoh lagi. Kalau tadi absensi terus kelulusan, sekarang saya berikan contoh lagi. Bagaimana dapat memprediksinya, dapat diprediksi apakah seseorang itu kena diabetes atau tidak. Dan bagaimana mengambil tindakan yang tepat sebelum untuk mencegahnya. Nah, tujuannya adalah memprediksi positif atau negatif diabetes. Pertama-tama, kita harus memahami kena diabetes itu seperti apa, yang normal itu seperti apa. Diabetes itu ada dua tipe. Pertama-tama kita harus memahami itu. Jadi, kita sebagai seorang peneliti tidak boleh punya data langsung diolah, tapi pahami dulu data itu. Jadi data darah yang kita miliki itu termasuk kena diabetes enggak, normal enggak gitu. Kita harus memahami itu. Lalu Pak, kita kan orang IT, kita nggak tahu tentang itu. Karena kita semua kalau kita mau terjun sebuah penelitian, berarti kita benar-benar harus memahami itu. Tetapi jangan langsung merasa jumawa, langsung berbesar diri kalau misalkan kita sudah bisa membuat 100%. Belum tentu juga. Jadi
kalau dari dokter itu belajar 4 tahun, kita baru belajar 6 bulan, belum tentu kita juga benar. Jadi kita perlu